Media Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga anak-anak sekalian saat ini dalam keadaan sehat dan semangat. Supaya lebih semangat, salam sadar. Pagi, sehat, semangat. Alhamdulillah. Siapa kita? SMPN 1 Mentaya Hilir Selatan. Hebat, luar biasa, yes. Jumpa lagi dengan saya Pak Samsul Anwar SAG, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk pelajaran kita pada saat ini kita akan membahas tentang materi sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan pertama adalah menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Komitmen belajar. 1. Saya siap mengikuti dengan serius. 2. Saya siap mengikuti jadwal sampai selesai. 3. Saya siap mengerjakan tugas. 4. Saya siap mengirim tugas tepat waktu. Mari kita buktikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kompetensi yang akan dicapai. 1.6. Meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. 2.6. Menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 3.6. Memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. 4.6. Menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mendeskripsikan pengertian hormat dan taat pada orang tua dan guru. 2. Menunjukkan dalil menghormati dan taat kepada orang tua dan guru. 3. Menunjukkan perilaku menghormati dan taat kepada orang tua dan guru. 4. Menunjukkan perilaku berbakti kepada orang tua. 5. Menunjukkan perilaku taat kepada guru. Aktivitas siswa pada pertemuan pertama ini adalah 1. Siapkan buku, alat pelajaran, dan paket kota.
2. Mengamati tayangan video. 3. Menulis hasil pengamatan atau tanggapan terhadap tayangan video. 4. Membuat tulisan pengalaman sikap negatif terhadap orang tua atau guru. 5. Men-share atau mengirim dan mengerjakan tugas. 6. Men-share foto lembaran tugas tersebut kepada guru melalui WA pribadi. Kemudian pada pertemuan kedua minggu depan adalah pembahasan materi pelajaran, kesimpulan dan penutup, kemudian tugas dan evaluasi. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر. Ibuku, dia hanya punya satu mata. Aku sangat membencinya. Dia sangat memalukan. Dia bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Pada suatu hari, ketika aku di sekolah, ibuku datang untuk menjemputku. Aku sangat malu waktu itu. Bagaimana mungkin dia melakukan ini padaku? Aku acuhkan dia, kulemparkan pandangan kebencian padanya, dan bergegas pergi. Besoknya di sekolah, seorang teman baikku berkata, ibumu hanya punya satu mata, apa kamu gak malu? Ingin ku kubur saja rasanya diri ini, dan ku ingin ibuku segera menghilang dari kehidupanku. Pada hari itu ku datangi ibuku dan ku katakan, jika kamu hanya akan membuat aku jadi bahan tertawaan, kenapa kamu gak mati saja? Ibuku tidak meresponnya, hanya berusaha menyembunyikan raut kesedihan di mukanya. Aku bahkan tidak sadar dengan apa yang telah kukatakan, karena aku penuh dengan kemarahan. Aku tidak menghiraukan perasaan ibuku. Aku ingin keluar dari rumah itu secepat mungkin. Lalu, aku belajar sekeras mungkin dan mendapat kesempatan belajar keluar kota. Lalu menikah dan membeli rumahku sendiri. Aku memiliki anak-anak yang lucu. Aku bahagia dengan kehidupanku sendiri. Aku tidak pernah menghubungi ibuku lagi. Sampai suatu hari, ibuku datang mengunjungiku. Dia tidak bertemu denganku selama bertahun-tahun, bahkan tidak pernah melihat cucunya sendiri. Ketika dia berdiri di pintu, anak bungsuku ketakutan dan berlari menjauh. Aku juga tidak pernah cerita kepada anakku tentang neneknya. Aku membentaknya, bagaimana mungkin kau datang ke rumahku dan membuat takut anakku? Keluar dari sini sekarang. Apalagi yang kau mau, ibu tua? Aku tidak punya ibu yang bijak seperti Anda. Tolong, pergi dari sini. Dan waktu itu ibuku hanya berkata dengan perlahan, maafkan saya, mungkin saya mendatangi alamat yang salah. Lalu pergi dan menghilang dari pandanganku. Suatu hari sebuah surat dari kampung datang ke rumahku. Surat ini dikirim oleh tetanggaku. Dia menulis,
Menjumpai tetangga baikku, aku berharap engkau dalam keadaan baik dan sehat. Aku diamanahkan untuk memberitahumu kalau ibumu telah meninggal dunia. Ibumu memberiku surat yang dia mau tersampaikan kepadamu. Lalu aku mengirimkan surat ini padamu. Aku mulai membacanya. Anakku yang tersayang, ibu memikirkanmu sepanjang waktu. Dan ibu minta maaf ketika ibu datang menemuimu dan membuat takut anak-anakmu. Ibu sangat bahagia ketika diberi kesempatan bertemu dengan anakmu. Masya Allah, dia anak yang manis sekali. Ibu juga minta maaf. Ibu sudah membuat malu kamu ketika kamu masih kecil sampai kamu tumbuh dewasa. Kamu tahu nak, ketika kamu kecil, kamu mengalami kecelakaan dan kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, ibu tidak tega melihat kamu tumbuh besar dengan keadaan satu mata. Lalu ibu memberikan mata ibu untukmu. Itulah kenapa ibu punya satu mata, nak. Dengan keseluruhan cintaku untukmu, anakku. Ibumu yang mengasihimu. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها. Setelah menyaksikan tayangan video tersebut, renungkanlah dan tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya mendengarkan dengan baik bila dinasihati orang tua? Apakah saya sudah membanggakan orang tua? Apakah saya selalu mendoakan kedua orang tua setiap sholat? Apakah saya membantah bila dinasihati kedua orang tua? Apakah saya menyadari bahwa taat atau membantah pada orang tua pasti ada akibatnya? Sampai kapankah saya masih berkumpul bersama kedua orang tua? Apakah saya kelak masih sempat membahagiakan orang tua ketika mereka masih ada? Atau hanya memandang nisan mereka dengan air mata penyesalan karena banyak menyakitkan hati mereka? Tugas sekarang adalah: 1. Dari tayangan video sebelumnya, tulislah hasil pengamatan atau tanggapan Anda. 2. Buatlah cerita singkat perbuatan negatif yang pernah kamu lakukan pada orang tua atau guru dan beri judul. Foto dan share atau kirim japri ke WA temanmu sebangku. 3. Baca dan berilah pesan moral terhadap cerita pada tugas nomor 2 temanmu sebangku tersebut. Kemudian share kembali tugas tersebut ke pengirim pertama. 4. Tulis tanggapanmu pada tugas tersebut dan foto screenshot, kemudian silahkan di-share kepada guru melalui WA pribadi di akhir kegiatan pembelajar ini. Ingat, kumpulkan tepat waktu.
Penutup. Dengan berakhirnya kamu menyaksikan video pembelajaran ini, silakan kerjakan tugas yang diberikan sesuai komitmen awal. Ingat, tugasnya segera di-share atau kirim dan lihat kembali video tugas sekarang yang diberikan. PR atau tugas rumah. Buatlah jurnal harian tentang sikap positif yang kamu lakukan kepada orang tua di rumah selama 1 minggu ke depan. Kemudian dikumpul pada pertemuan minggu depan. Untuk kolom jurnal, nomor, hari atau tanggal, sikap positif, dan keterangan. Pertemuan kedua minggu depan adalah materi utama pelajaran, pembahasan PR, kesimpulan dan penutup, evaluasi dan apresiasi. Tugas nanti akan dilaksanakan di Google Classroom. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya, utamakan akhlak sebelum ilmu. Karena dengan akhlak akan mudah meraih ilmu. Karena ilmu tertinggi dari segala macam ilmu adalah akhlak. Baik, kita tutup pelajaran kita pada saat ini dengan sama-sama mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.